لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memperbaiki diri kita, memperbanyak kualitas amal kita, menguatkan ibadah kita agar Allah senantiasa membimbing kita menjadi hambanya yang baik, baik di dunia dan juga baik di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada pengurus Masjid Al-Azhar dan juga kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan yang sudah mengizinkan kita bertemu pada malam hari ini untuk ngaji bersama di Masjid Al-Azhar yang kita cintai ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sebelum kita masuk ke tema, saya mutar satu video, tapi nggak lama, sebentar doang, potongannya saja. Karena kalau kita nonton, ini bakal lama, sekitar 49 menit ya. Nonton 49 menit, isya-isyanya lewat ini. Jadi ini cuman potongan saja. Baby that smoke? Yeah. That's not real. When the laughter stopped, the world moved on. But there's much more to this story than just one child's cigarette addiction. Indonesia is a heaven for this tobacco industry and hell for us. There's the school sign. Here's the cigarette stand. No one has any problem with this. If you thought the public health battle against tobacco was over, think again. Smoking this century will kill 8 billion people. This is the story of how smoking's decline in the West has fueled Big Tobacco's hunt for new consumers in some of the poorest countries on Earth. They're doing everything in their power to take the same product, the same deceptive marketing practices, and transport them around the world. Why do you smoke Marlboros? I'm Colewood. Probably the two most devastating lies in the history of business in the world are smoking doesn't cause disease and we don't market to children. We go undercover to hear how Big Tobacco talks behind closed doors. There's a lot of smokers here. Crisis in the making. Ya, itu potongan saja. Ntar kalau mau dilihat lebih panjang minta aja filenya. Lama itu 49 menit. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu sedikit gambaran tentang apa yang tengah kita hadapi, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah yang muda. Bukan cuma yang muda, bahkan yang masih balita. Itu anak di video itu usianya belum nyampe 5 tahun, tapi udah ahli benar ya. Cara ngerokoknya itu sudah expert dia itu. Nah, makanya ini PR buat Bapak Ibu, semoga ke depannya itu anak-anak tidak ada lagi yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suaranya nabrak ya. Yang ini saja saya matikan, saya pakai yang ini. Nah, tema yang saya ambil itu tentang bagaimana supaya yang muda itu kehadirannya bisa bermanfaat. Bagaimana caranya yang usianya belum sampai tua itu memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Jangan sampai kita yang muda itu jadi beban. Jangan sampai kita yang muda itu jadi aib.
aib bagi keluarga maupun aib bagi lingkungan kita. Karena kalau yang muda itu sudah menjadi aib, masa depan bangsa, agama, negara itu sedang dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita mulai dari sini. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina anak muda. Ali bin Abi Thalib dari umur 8 tahun. Ada yang mengatakan dari umur 7 tahun beliau sudah masuk ke dalam Islam. Kemudian Zubair bin Awam 8 tahun. Arqam bin Abil Arqam, yang mana rumahnya dijadikan pusat dakwah pertama bagi umat Islam. Yang kita kalau di Muhammadiyah itu ada pembekalan pasti disebut dengan Darul Arqam, Baitul Arqam. Nah, ini dari dia, 16 tahun usianya. Ja'far, ini kakaknya dari Ali bin Abi Thalib, dia usia 8 tahun, sudah dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun, Utsman bin Affan 17 tahun, Usamah bin Zaid 18, kemudian Sahih Ar-Rumi 19, Zaid bin Harithah umurnya 20 tahun. Usianya masih muda-muda. Ya samalah seperti usia Bapak Ibu yang hadir ya. 20 tahunan ya Pak ya. 17 tahun tapi dibalik 71 ya. Nah, ini usianya. Kemudian kita ambil contoh juga bagaimana Zaid bin Thabit. Ini sekretaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencatat Al-Quran. Dia yang mencatat Al-Quran, manusia di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sebagai sekretaris Nabi. Usianya 13 tahun. Usamah bin Zaid, panglima perang termuda di dalam Islam, itu usianya 18 tahun. Tapi Bapak Ibu nanti akan kita masuk pembahasannya, ada yang lebih muda dari Usamah bin Zaid. Mereka ikut perang Badar, usianya 14 dan 13 tahun. Anak sekarang umur 14-13 tahun ngapain? Masih di alam mimpi gitu. 14-13 tahun dia udah ikut perang Badar. Muhammad Al-Fatih usia 22 tahun atau 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sudah tidak diragukan lagi karena memang dari kecil itu sebagai balas budi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib, maka dari kecil Ali bin Abi Thalib itu sudah di bawah asuhan Nabi. Dia termasuk sahabat paling muda, bahkan bukan paling muda, sahabat dari golongan anak-anak yang masuk ke dalam agama Islam. Itu Ali bin Abi Thalib. Maka dia ini dikenal dengan pemilik pedang bermata dua, yang nama pedangnya itu Zulfikar. Nama pedangnya itu Zulfikar, nama pedangnya. Pedangnya bermata dua ini. Makanya dalam perang tanding itu 3 lawan 3, Ali bin Abi Thalib itu selalu menang. Kemudian saudaranya Ja'far bin Abi Thalib. Siapa dia? Ini diplomat terbaik pada masa Nabi. Ketika pada saat itu umat Islam dikejar, disakiti oleh kaum kafir Quraisy, kemudian harus hijrah ke Habasyah, siapa yang menjadi kepala diplomasi di sana? Ja'far bin Abi Thalib. Si muda. Ja'far bersama istrinya dia bawa ke sana, setiap ditanya oleh Raja Najasyi, siapa yang ngomong? Ja'far. Dan juga kita mengenal Ja'far bin Abi Thalib itu sebagai seseorang yang sangat mirip wajahnya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya juga sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Ja'far bin Abi Thalib. Dia dikenal dengan laki-laki yang memiliki 2 sayap. Kenapa? Karena di akhir hayatnya ketika Ja'far ikut perang melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang, Nabi perintahkan kepada dia untuk membawa panji, bendera umat Islam. Kemudian ternyata di dalam perang itu tangannya terputus, dia pegang dengan kiri, tangannya juga terputus. Sehingga ketika mayatnya ditemukan oleh para sahabat, dikatakan ada sekitar 97 luka bekas pedang, tombak, panah di tubuh Ja'far bin Abi Thalib. Maka Nabi mengatakan Ja'far itu diganti tangannya dengan sayap di surga nanti. Nah, kemudian kita kenal seorang sahabat Nabi juga namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini luar biasa. Dia sekretaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di remajanya Zaid sudah dilihat Rasulullah sebagai anak muda yang multi talent. Kemampuan bicaranya, daya ingatnya dan kekuatan hafalannya membuat dia menjadi sekretaris Nabi. Kita jadi sekretaris di kelas saja dulu itu bangganya luar biasa. Lah ini jadi sekretaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Zaid bin Thabit. Kemudian kita juga mengenal Usamah bin Zaid.
Dialah orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usia yang belia dia sudah ikut semangat berperang jihad di jalan Allah. Perang pertamanya itu usia 15 tahun. Kalau anak sekarang itu berarti usia kelas 3 SMP. Yaitu pada perang Mu'tah, dia ikut di sana. Hingga pada akhirnya usia 18 tahun sebelum Nabi SAW wafat, beliau sudah mewasiatkan kepada Abu Bakar. Sampaikan Abu Bakar ribut sama Umar itu. Rasul mewasiatkan nanti angkat Usamah bin Zaid jadi panglima perang. Rasul meninggal, yang jadi khalifah Abu Bakar. Abu Bakar sama Umar ribut. Umar bilang, jangan, ini tuh masih anak-anak, gak bisa, bahaya. Tapi Abu Bakar bilang apa? Ini perintah Nabi. Cukup sami'na wa ata'ana saja, kirim saja Usamah bin Zaid. Dan apa yang terjadi? Menang. Umurnya 18 tahun. Itu Usamah bin Zaid. Kemudian ada sahabat Nabi juga namanya Salamah bin Aqwa atau Salamah bin Al-Aqwa. Siapa dia? Dia prajurit infanteri terhebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larinya paling kenceng ini orang ini. Larinya itu kenceng benar. Ini Salamah bin Al-Aqwa. Kemudian siapa yang tidak kenal sosok ini? Mus'ab bin Umair, pemuda tangguh yang menjual dunianya demi akhirat. Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai pangeran padang pasir. Kalau pakai baju sebelum masuk Islam itu bajunya sutra, bajunya mahal, perhiasannya banyak, hartanya banyak. Mengenal Islam dia tinggalkan itu semuanya. Dia harus bermusuhan dengan orang tuanya demi masuk ke dalam Islam. Dia tinggalkan itu semuanya. Dan dia menjadi duta Rasul ketika hijrah ke Madinah. Dan Mus'ab bin Umair akhir hayatnya di perang Uhud ditugaskan oleh Nabi memegang bendera. Ketika dipegang dengan tangan kanan, tangan kanannya dipotong, dipegang dengan tangan kiri, tangan kiri pun dipotong, kemudian dicepit seperti ini. Dicepit dengan sisa tangannya sampai terakhir ditebas di lehernya dan beliau wafat, meninggal. Mus'ab bin Umair masih muda itu. Tangan kanan putus, tangan kiri putus, dia pegang panji Rasul itu sebisanya, pakai leher itu ditekan. Datang ternyata orang kafir itu masih belum puas, ditebas lehernya, wafat beliau, Mus'ab bin Umair. Makanya Abdurrahman bin Auf, saudagar paling kaya pada masa Nabi, mengatakan, saya malu kalau saya bertemu Mus'ab bin Umair. Kenapa? Ini orang kaya. Tapi ketika Mus'ab bin Umair wafat, apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau kafannya ditutup ke kepalanya, kakinya kebuka. Kalau kakinya ditutup dengan kain kafan, kepalanya kebuka. Abdurrahman bin Auf nangis lihat kejadian itu. Kenapa? Ini orang kaya. Tapi setelah masuk Islam dia menjadi pemuda yang luar biasa. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sampai-sampai dikatakan ini bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menjadi bapaknya para mufassir. Ini Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu kalau anak-anaknya belajar di pondok atau bapak-bapak pernah belajar di pondok pasti ada istilahnya tafsir babon, tafsir tertua, itu biasanya kita terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Tapi ternyata ada yang lebih tua lagi, itu tafsirnya Ibnu Abbas. Imam Qurtubi sendiri dalam tafsirnya itu ngambil Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dialah yang paling paham Al-Quran. Kenapa beliau paham Al-Quran? Karena pernah didoakan oleh Nabi SAW. Silakan Bapak Ibu doakan ini untuk anak. Supaya anak bisa hafal Quran, bisa paham Al-Quran. Nabi pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas itu akan ilmu agama dan ajarilah dia takwilnya. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Yang berdoa siapa? Rasul langsung. Makanya doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda berikutnya Talhah bin Ubaidillah, seorang yang syahid yang hidup. Kita lihat kisah beliau singkat, disiksa oleh ibu dan keluarganya sendiri supaya kembali murtad. Diikat dan dipukul bersama-sama Abu Bakar oleh kaum Quraisy sehingga keduanya digelar Al-Qarinain, sepasang sahabat yang terikat, tidak terpisahkan. Dipukul oleh orang satu kampung, dua orang ini, Talhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar. Digelar syahid yang hidup. Kemudian lebih 70 kesan luka dan jari-jarinya putus karena mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, gambaran ceritanya itu sedih. Ketika perang Uhud, kan umat Islam itu sudah menang di awal di perang Badar, di perang Uhud bernafsu. Maka mereka sudah tidak patuh dengan perintah Rasul. Ketika pemanah yang ada di bukit Uhud turun, dan pada saat itu Talhah bin Ubaidillah lihat,
Apa yang dia lihat? Nabi SAW dalam keadaan terkepung. Gigi geraham Nabi itu lepas. Kepala Nabi sobek, bibirnya sobek. Nabi gitu. Nabi yang parah seperti itu. Sampai ketika Nabi jatuh ke dalam kubangan darah, orang-orang kafir mengatakan qad mata Muhammad, Muhammad sudah mati. Melihat kejadian itu, Thalhah bin Ubaidillah turun, digendongnya Nabi SAW, beliau dalam keadaan sambil dibacok gitu. Digendong itu baginda Nabi, digendong, dibawa kemana? Dibawa ke Bukit Uhud. Di atas sana itu ada Abu Bakar, ada 2 orang sahabat, ada Abu Bakar salah satunya di atas sana. Ketika sampai di sana, kemudian Nabi dibawa turun, dibawa lanjut oleh Abu Bakar. Ketika sudah di atas, Nabi bilang ke Abu Bakar, coba lihat itu, Thalhah bin Ubaidillah di bawah. Ketika turun di bawah, bekas 70 luka itu ada di tubuh Thalhah bin Ubaidillah. Darah semuanya masih segar ya. Sampai sahabat bilang, dia sudah meninggal. Tapi apa kata Nabi? Belum, dia masih hidup. Makanya gelar manusia yang syahid tapi masih hidup itu cuma dapat bagi Thalhah bin Ubaidillah. Muda masih, si anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang gak kenal ini? Snipernya Nabi SAW. Dalam sejarahnya Sa'ad bin Abi Waqqas gak seperti di film. Ini fakta. Dia kalau narik 3 anak panah, 3 musuh mati itu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tarik 3 anak panah, 3 musuh mati itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemilik doa yang mustajab. Doanya itu sangat mustajab. Beberapa kejadian itu dia berdoa, gak saya ceritakan nanti terlalu panjang. Arqam bin Abil Arqam, rumahnya dijadikan tempat persembunyian Nabi SAW sehingga tidak terdeteksi oleh kaum kafir Quraisy. Nah, rumahnya di sini nih gambarannya. Kecil benar di sini, di pojok sini, dan nggak ada yang tahu gitu. Kenapa nggak tahu? Jawabannya ada di sini. Kenapa nggak ada yang tahu rumah Arqam bin Abil Arqam dijadikan tempat persembunyian, dijadikan markas dakwah? Karena pada saat itu nggak ada yang mikir kalau seandainya dakwah Nabi Muhammad akan dipusatkan di rumah seorang anak muda yang umurnya 16 tahun. Kelas 1 SMA, rumahnya itu sudah dijadikan markas dakwah oleh Nabi SAW. Maka nggak ada yang tahu. Ketika Nabi di sana nggak ada yang tahu satupun. Sampai sekarang, tadi saya bilang kita ada kegiatan apapun pasti Darul Arqam, Baitul Arqam. Kenapa? Dari sahabat ini, usianya masih muda. Zubair bin Awam, pedang Rasulullah yang terhunus. Ini unik ceritanya. Jadi Zubair di rumah habis mandi. Beliau habis mandi. Kemudian ada orang kafir Quraisy itu lari keliling Mekah. Dia lari sambil berteriak, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Zubair bin Awam dengar dari dalam rumah, baru selesai mandi. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pedangnya, dia sarungkan pedangnya, dia langsung keluar. Dia cari siapa yang bunuh Nabi, gak dapat-dapat. Akhirnya dia datang ke rumah Nabi, digedor-gedor. Dibuka, yang buka pintu siapa? Nabi Muhammad yang buka pintu. Yang buka pintu Nabi Muhammad. Nabi kaget. Kenapa? Nabi nanya, ada apa denganmu? Wahai Rasulullah, tadi saya dengar bahwasanya engkau sudah meninggal. Nabi bilang, memangnya kenapa kalau saya meninggal? Zubair menjawab, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau meninggal, akan aku penggal seluruh kepala laki-laki yang ada di Mekah sampai aku bertemu siapa yang membunuh dirimu. Nabi senyum. Kenapa? Zubair bin Awam keluar lupa pakai baju. Lupa pakai baju. Dan ini kisahnya nyata, digambarkan dalam tinta emas sejarah umat Islam, lupa dia pakai baju. Begitu dibilang Muhammad mati, dia langsung keluar gak pakai baju, datang langsung ke rumah Nabi. Sampai Nabi bilang, memang kalau saya meninggal kenapa? Saya penggal seluruh warga di Lamongan ini sampai saya temukan siapa yang membunuh dirimu. Itu kalau bahasa kita. Makanya dia dikatakan pedang Rasulullah yang terhunus. Gak ada. Dan siapa dia? Masih muda usianya, itu Zubair bin Awam. Kemudian kita lewatkan lagi Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini disebut dengan as-sahabi, sahabat yang paling mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang paling mirip? Perbuatannya, amalannya, kehidupan sehari-harinya dia niru dari Nabi langsung. Sama Umar bin Khattab itu dipegang pundaknya sama bapaknya itu. Umar bilang, wahai anakku, ikut Nabi. Kemanapun dia pergi ikut. Belajar dari dia, apapun yang dia lakukan, hafalkan, pelajari. Dan benar-benar, dia dikenal sebagai sahabat yang paling copy paste amalannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka banyak hadis-hadis itu tentang tata cara wudhu dan sebagainya itu dari Ibnu Umar. Nah, ini tadi yang saya bilang. Mu'adz bin Amr dan Mu'awiz bin Atrah, dua sahabat penakluk Abu Jahal di perang Badar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang menceritakan siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf langsung cerita. Dia bilang, ketika terjadi perang Badar, kata Abdurrahman bin Auf, aku lihat kiri dan kanan. Dan ketika aku melihat di sebelah kiriku di tanah lapang, di sana ada pasukan kaum muslim, aku melihat ada seorang anak kecil, kata Abdurrahman bin Auf. Anak ini masih belum remaja bahkan mungkin. Dia itu sangat kecil di sana, dia memainkan pedangnya di atas tanah. Ya macam anak-anak biasa main pedang atas tanah itu. Dan aku langsung berpikir, anak ini nggak cocok di situ. Kenapa? Kata Abdurrahman bin Auf, kalau dia di situ, perang mulai langsung mati ini anak. Itu Abdurrahman bin Auf langsung yang ngomong. Tapi ketika perang berkecamuk, ketika perang terjadi, aku melihat pandanganku kepadanya, dia berperang dengan sangat hebat. Dan ternyata ada saudaranya yang lebih kecil daripada dia, namanya Mu'awidz bin Atrah. Umur mereka 14 dan 13 tahun. Ikut perang. Dan ketika perang, datang. Si Mu'adz bin Amr ini datang kepada Abdurrahman bin Auf. Dia nanya, paman, manggilnya aja paman itu. Paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kenapa dia nggak tahu? Karena Mu'adz bin Amr ini dari golongan kaum Ansor. Dia dari Madinah, dia nggak dari Mekah. Jadi dia nggak tahu wajah Abu Jahal itu yang mana. Dia nanya, paman, Abu Jahal yang mana? Kenapa? Tanya Abdurrahman bin Auf. Saya dengar dia adalah orang yang paling jahat kepada Nabi Muhammad. Dia senantiasa mencaci maki, melukai, dan dia yang paling buruk sifatnya kepada Nabi Muhammad. Saya kepingin cari dia, saya kepingin bunuh dia. Senyum Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bilang, mau tahu Abu Jahal? Itu loh orangnya. Yang sedang dijaga benar-benar oleh kaum kafir Quraisy. Dijaga benar-benar itu. Karena pimpinannya, bosnya dijaga. Dan saat itu, dia maju paling depan. Akhirnya dia bertemu dengan Abu Jahal. Apa yang dia lakukan? Ditebas kakinya Abu Jahal sampai Abu Jahal jatuh tersungkur. Kakinya ditebas itu. Jatuh. Ketika dia sudah menebas Abu Jahal jatuh. Anaknya Abu Jahal pada saat itu Ikrimah namanya. Ahli tafsir juga belum masuk Islam. Pada saat itu Ikrimah melihat bapaknya ditebas oleh Mu'adz bin Amr. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pedangnya, ditebas tangannya Mu'adz bin Amr. Kata di sini udah berubah ceritanya. Mu'adz bin Amr sendiri yang cerita. Pada saat itu aku melihat tanganku ditebas oleh anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Tanganku putus, hanya bergantung dengan sisa daging. Sisa dagingnya doang. Setelah itu aku lari, kata dia, aku lari karena tanganku ini membuatku kesulitan untuk berlari. Kata Mu'adz bin Amr, aku taruh tanganku di atas tanah, kemudian aku injak pakai kaki, aku tarik sampai tanganku putus. Segitunya. Kemudian datanglah sahabatnya tadi, Mu'awidz bin Atrah. Dia lihat Abu Jahal sudah jatuh, dia mainkan pedangnya langsung ditebas. Setelah ditebas barulah datang sahabat junior Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya menghabisi Abu Jahal. Dan dua orang ini lucu. Datang ke Nabi lapor, wahai Rasul, kami sudah bunuh Abu Jahal. Nabi senyum doang. Nabi bilang, benar kamu bunuh Abu Jahal? Iya, coba lihat bekas pedang di darah, diperlihatkan bekas pedangnya, bekas darahnya di pedangnya. Maka Rasul mengatakan, mantap, kalian sudah berhasil membunuh Abu Jahal. Usianya berapa? 14 dan 13 tahun. Dan ini Bapak Ibu bukan saya mengajarkan, wah anak sekarang ayo angkat senjata bunuh-bunuh orang. Tidak. Tapi kita lihat bagaimana pengaruh mereka, manfaat mereka di dalam agama. Nah ini terakhir. Muhammad Al-Fatih, the Conqueror. Kita tahu Muhammad Al-Fatih usianya 21 atau 22 tahun dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Salat Jumat terpanjang dalam sejarah umat Islam itu dilaksanakan oleh Muhammad Al-Fatih. Salat Jumat terpanjang, safnya paling banyak itu Muhammad Al-Fatih. Dia membawa pasukan puluhan juta untuk apa? Menaklukkan Konstantinopel. Dan siapa? Masih sama. Dia adalah seorang anak muda. Dialah yang menjawab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jais zalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada masa itu. Tapi hadis ini dhaif. Hadis yang sahihnya itu ada. Hadis sahihnya itu berbunyi seorang sahabat datang nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
Ayul madinataini tuftah awalan. Wahai Rasul, dari dua kota mana yang pertama sekali akan dijatuhkan oleh umat Islam? Konstantiniyah atau Rumiyah? Apakah Romawi dulu atau Konstantinopel dulu? Qala, Rasul menjawab, Madinatu Herakl. Yang pertama sekali akan dijatuhkan tempat tinggalnya Heraklius, yaitu Konstantiniyah. Hadis ini yang sahih. Nah, ini dhaif tapi karena sudah masyhur, mungkin dia bisa terangkat derajatnya itu menjadi hadis yang hasan di ghairihi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah gambaran pemuda-pemuda yang manfaatnya sangat besar pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa bagaimana kita menyebarkan agama Islam dulu. Sekarang kita lihat bagaimana pemuda yang ada di Indonesia. Kita mulai dari sini. Sudah saya bahas ketika saya kultum kemarin. Di dalam agama Islam, pemudanya good looking, hafal Quran, pintar bahasa Arab, bisa jadi imam, sumber radikal. Lah terus yang jadi imam, yang ceramah itu siapa? Orang tua. Apa kita nggak ingat Nabi Ibrahim itu, ya abati, ya abati, ya abati, dia ngomong ke bapaknya, supaya apa? Bapaknya keluar dari agama kekafiran, bapaknya nggak buat berhala lagi, ngomong. Yang ngomong siapa? Ibrahim, masih muda, masih kecil gitu. Fata, disebut dalam Al-Quran itu fata. Nabi Ibrahim itu panggilannya fata, artinya masih anak remaja ini. Nah, di Indonesia ketika ada anak muda, hafal Quran, pintar bahasa Arab, bisa jadi imam, malah dibilang sumber radikal. Nah, maka kemarin kejadian penusukan Syekh Ali Jaber. Kita nanya ke Pak Menteri, Pak Menteri mohon maaf, good looking yang radikal itu yang sering ke masjid atau yang di luar masjid? Yang nusuk Syekh Ali Jaber itu ganteng orangnya, saking gantengnya sampai orang tuanya bilang anaknya gila 4 tahun yang lalu gitu. Nah, makanya di sini kita lihat siapa sebenarnya yang radikal. Nah, yang paling terbaru, agak sedih memang saya, yang paling terbaru ini. Wakil Presiden berharap K-pop menginspirasi anak muda Indonesia untuk berkreasi. Itu kepala saya pusing sampai saya nggak bisa tidur itu. Ini gimana caranya K-pop itu bisa menginspirasi anak Indonesia? Apa sih? Yang saya tahu karena saya bukan peminat K-pop ya. Yang saya tahu, yang cewek nonton drama Korea nangis-nangis ngabisin tisu. Nangis-nangis ngabisin tisu. Lihat opa-opa joget-joget di atas panggung, teriak-teriak opa sarang heo dan sebagainya. Yang cowok juga sama, suka sama girl band cewek Korea yang seksi-seksi. Kemudian saya tuh mikir, sumber inspirasinya di mana ya? Apa yang bisa kita ambil dari K-pop itu apa? Untuk anak mudanya, wallahu alam. Tapi saya tidak menyalahkan. Mungkin Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai itu punya pikiran sendiri yang nalar saya nggak bisa nyampe. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa ngasih tahu Ustadz, mungkin mana inspirasinya ini supaya anak muda Indonesia bisa joget-joget ya. Atau anak Indonesia, muda di Indonesia yang perempuan bisa buka aurat gitu, pamer-pamer aurat. Itu inspirasinya. Atau menginspirasi supaya anak-anak muda di Indonesia senang operasi plastik. Karena soalnya sekarang anak-anak perempuan Indonesia yang demam-demam Korea, Korean Wave itu, budaya Korea, itu senangnya nyari opa-opa. Aku kepingin nyari calon suami seperti opa ini yang ganteng. Kalau yang muda nyari opa-opa, kasihan kami, nggak laku gitu. Wajahnya pas-pasan gini. Sedih gitu. Makanya mbak-mbak yang senang Korea, ya sudahlah, terima saja apa adanya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Juga pemuda-pemuda di Indonesia, kalau memang cita-citanya kepingin dapat yang cantik seperti cewek-cewek Korea, nggak usah lah. Terima apa adanya saja yang ada di Lamongan ini. Udah terima saja apa adanya. Nggak usah mikir terlalu jauh. Nah, makanya pertanyaannya ini, giat belajar agama, hafal Quran, pintar bahasa Arab, good looking dibilang radikal, K-pop drama Korea dibilang inspirasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pusing saya itu. Saya tuh mikir gimana caranya anak muda ini berubah, malah dapat pesan dari atasan suruh ikut K-pop itu. Pusing saya beneran itu. Apa perlu nanti setiap kajian, sebelum mulai kajian kita nonton drama Korea dulu, nangis berjamaah, muhasabah gitu. Makanya kita nggak paham. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini generasi ke generasi. Silakan bapak-bapak di mana usianya? Generasi baby boomer 1946 1964. Ada yang usianya di sekitar ini? Lahirnya 1946 1964? Enggak ada. Saya yakin masih muda-muda semua yang di sini.
Generasi X, yaitu orang yang lahir mulai tahun 65 sampai 76. Generasi milenial. Nah, ini generasi saya. Orang yang lahir pada tahun 77 sampai 1995. Itu generasi milenial. Generasi di mana masa transisinya itu benar-benar dirasakan. Kemudian ada generasi Z. Generasi Z itu yang lahir 96 sampai 2010. Yaitu mereka menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Dan yang sekarang, anak-anak kita sekarang itu disebut dengan generasi Alpha, yang lahir pada tahun 2010 sampai sekarang. Dan di Indonesia itu proyeksi penduduk menurut kelompok umur ini. Nah, ini kita lewatkan juga, ini nggak penting. Nah, di antara pelaku milenial sekarang, anak-anak muda sekarang adalah satu, anak muda sekarang itu kecanduan internet. Itu anak muda sekarang, kecanduan internet. Gak bisa hidup gak ada internet. Mohon maaf bapak-bapak, saya punya HP Android ini. HP Android saya, kalau kuotanya habis, internetnya gak ada harganya ini sama sekali. Dan itu yang dirasakan oleh anak milenial. Yang kedua, mudah berpaling ke lain hati. Anak milenial itu gak setia. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu dia akan bertemu dengan wajah-wajah baru yang cantik, sulit untuk istiqomah. Tapi kalau sekali sudah istiqomah, mereka akan setianya luar biasa. Yang ketiga, anak milenial itu dompetnya tipis, bukan nggak punya uang, tapi 59% milenial lebih suka transaksi online. GoPay, ATM, kartu kredit, itu milenial. Kalau kita buka dompetnya nggak ada, isinya uang 2.000 doang. Tapi mereka kalau belanja pakai Dana, pakai GoPay dan sebagainya. Itu juga yang saya praktek kalau saya pulang ke Jogja, makan itu di warung-warung makan, saya bayarnya pakai HP. Scan tit, udah bayar, selesai. Kemudian, kerja cerdas dan cepat. Anak milenial sekarang gampang, apapun tugas yang diberikan, itu cepat sekali mereka belajar. Yang kelima, bisa apa saja, multitasking. Saya percepat lagi. Yang keenam, liburan kapan saja dan di mana saja, terserah, mereka bebas, gampang untuk mereka pergi, cuek dengan politik. Nah, ini yang paling parah. Milenial sekarang itu sangat cuek dengan politik, sehingga politik itu isinya bapak-bapak dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak harus memiliki. Itu sifat milenial. Dan terakhir Bapak Ibu, terkait milenial ini, lebih kurang tahun 2020 milenial hari ini jumlahnya 90 juta jiwa. Artinya 90 juta anak muda di Indonesia hari ini harus bersaing untuk menebarkan manfaat yang bisa mereka berikan. Maka bagaimana caranya agar milenial itu produktif dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang? Nah, ini sesuai tema kita. Bagaimana bisa menjadi anak muda yang bermanfaat? Satu, jadilah anak muda yang berilmu. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba lihat ayat pertama yang turun. Wahyu yang pertama turun. Satu kata ini, Iqra, disuruh baca. Baca, baca, dan baca. Hadisnya, gak usah kita ambil banyak, satu saja. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tapi apa yang terjadi bagi anak muda sekarang? Bagi anak muda sekarang hanya karena smartphone, yang lainnya ditinggalkan. Fakta. Anak milenial sekarang, mereka akan terpenjara dengan HP-nya. Kemana-mana harus bawa HP. Kalau nggak ada HP, nggak tenang hidupnya itu. Kemudian anak milenial sekarang, mohon maaf, otaknya terganti dengan perangkat pintar. Wah, Bapak Ibu, ketika belajar online yang susah anaknya atau orang tuanya? Siapa yang susah? Belajar online sekarang yang susah itu bapak dan ibu atau anaknya yang susah? Bapak dan ibu. Anak ujian, bapak ibu yang stres. Anak ujian, bapak ibu yang nyari jawaban. Kenapa? Anak-anak sekarang gampang. Kalau mau nyari jawaban tinggal buka Google, tinggal buka Brainly, Ruang Guru, selesai. Gak pusing-pusing mereka. Nah, anak sekarang juga tutup buku, buka smartphone. Makanya coba tanya, pulang ke rumah tanya ke anak kita, kapan terakhir kali buka Instagram, kapan terakhir kali buka WA, Twitter, kapan terakhir buka Facebook? Maka jawabannya 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu dan sebagainya. Tapi tanya, kapan terakhir baca Al-Quran, kapan terakhir baca buku? Mereka nggak bisa jawab. Dan Bapak Ibu, terkait menuntut ilmu ini, saya fokuskan di membaca. Saya sampaikan, milenial kita itu sangat minus di literasi. Literasinya, backing keilmuan dari membacanya itu sangat kurang.
Makanya kenapa anak sekarang itu yang muda-muda nggak bisa ngomong, mohon maaf, wawasannya itu sempit. Sempitnya kenapa? Jarang baca buku. Ketika ditanya, kamu baca nggak? Baca Ustadz. Baca apa? Baca berita hoax di Instagram. Kamu baca nggak? Baca apa? Baca berita gosip artis. Kamu baca nggak? Baca. Apa yang kamu baca? Saya rajin baca Ustadz. Setiap hari saya membaca. Apa yang kamu baca? Pesan WhatsApp. Itu yang dibaca sama anak muda sekarang. Nah, coba kita lihat penelitian. Dalam setiap 1000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Dari 1000 orang di Indonesia, yang mau dan rajin membaca itu cuma 1. Kemudian, Indonesia dari 61 negara diteliti tentang minat baca, Indonesia peringkat 60 paling malas membaca. Artinya peringkat kedua paling parah itu. Makanya di Indonesia minat baca kita kalau dikalkulasikan 0,001. Bukan 0,1, tapi 0,001. Dari 1000 yang rajin baca, 1. Kenapa? Karena di Indonesia anak-anaknya sekarang dikasih buku, baru lihat covernya aja ngantuk dia itu. Nih baca buku nih, baru lihat cover ngantuk. Baru buka 1 halaman pingsan anaknya itu. Gak bisa. Makanya ketika ditanya, mana bukumu? Mana selama ini buku-buku yang sering kamu baca? Apa jawabannya? Sudah ada PDF-nya, sudah ada e-booknya. Maka nggak ada. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dulu di pesantren itu punya kebiasaan sama teman-teman, bukan saya, sama teman-teman itu, karena memang program pesantren mengharuskan setiap bulan ketika kami dapat kiriman dari orang tua, kami diharuskan beli 5 buku. Setiap bulannya, beli 5 buku, buku apapun, kumpulkan. Dan itu jadi kebanggaan. Makanya kami keluar dari pondok, itu buku-buku kami bisa dijadikan perpustakaan. Anak sekarang nggak mau. Ketika ditanya, kamu punya buku nggak? Punya. Buku apa? Buku mata pelajaran. Buku wawasannya nggak ada. Buku falsafah hidup Buya Hamka, buku-buku yang lain itu nggak ada. Buku-buku filsafat nggak ada. Buku-buku bacaan agama nggak ada. Buku latahzan nggak ada. Buku-buku yang lain nggak ada. Kenapa? Minat baca anak Indonesia itu sangat rendah. Makanya gimana anak muda kita mau ngasih manfaat kalau seandainya tidak berilmu? UNESCO, berapa menit lagi Pak? 6 menit, oke. UNESCO, minat baca di Indonesia itu 0,01. Ini nih, lihat poin yang kedua ini. Anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman dalam 1 tahun. 27 halaman 1 tahun itu baca apa? Ya Allah, itu kan berarti kebangetan ya Pak ya? Kita tuh malasnya kan berarti kebangetan ya, apalagi yang muda. Baca buku 1 tahun itu cuma 27 halaman, kita ngapain aja selama hidup ini? Nah makanya ini 96,3% orang Indonesia itu melek huruf, artinya bisa baca bisa nulis. Tapi 90%, 90,27%-nya dari 96 ini lebih senang nonton televisi, nonton sinetron azab. Nonton sinetron Suara Hati Istri, nonton Tukang Tua Naik Haji, nonton Preman Telaga Bandung, macam-macam ini tonton. Yang ditonton itu semuanya, nggak ada yang berfaedah. Itu yang pertama. Saya coba perhatikan nasihat dari Ibnu Qutaibah ini. Kana talabul ilmi fima madhi yasma' liya'lam. Dulu anak-anak yang nuntut ilmu itu mereka datang yasma' liya'lam, mereka datang nyimak supaya mereka tahu, supaya nambah wawasan. Wa ya'lamu liya'mal, setelah mereka tahu liya'mal, mereka amalkan ilmu yang mereka dapat. Wa yatafaqqahu fid dinillahi, dan mereka senantiasa bertafaqquh di dalam ilmu agama Allah supaya mereka bisa bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Itu orang dulu menuntut ilmu. Waqad saral an, tapi sekarang udah berubah. Anak-anak itu datang belajar, yasma'u liyajma', dia datang itu cuman untuk kumpul-kumpul sama temannya saja. Kemudian mereka berkumpul untuk ngobrol-ngobrol saja, gosip. Kemudian mereka berkumpul untuk memperlihatkan eksistensinya saja. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, jika anak muda sudah cinta kepada popularitas, maka dia sudah tidak mau lagi menuntut ilmu. Anak muda itu kalau sudah senang dengan popularitas, udah nggak mau belajar lagi. Dan anak muda yang nggak berilmu, manfaat apa yang bisa kita dapatkan? Mohon maaf Bapak Ibu,
bukan saya maksudnya ingin apa ya, masjid kita kalau seandainya lebih banyak yang muda yang bisa berceramah, dan tentunya bisa berceramah itu karena memang kapabilitas keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, kita lebih bangga. Kenapa? Kita melihat masa depan Masjid Al-Azhar itu cerah. Ketika yang ceramah di Masjid Al-Azhar, mohon maaf, usia 71, 80, bentar lagi dipanggil oleh Allah. Sisanya siapa yang akan menggantikan? Kalau seandainya yang muda itu tidak berilmu. Kemudian yang kedua, ada 3. Yang kedua, integritas ilmu, iman dan amal. Yang muda itu nggak cuma harus berilmu tapi harus beradab. Kalau yang muda itu tidak beradab, ini jadi problem. Ini Ibnu Mubarak berkata, kami belajar adab itu 30 tahun, baru belajar hadis 20 tahun. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya Ibnu Sirin mengatakan mereka belajar tuntunan hidup sebagaimana mereka belajar ilmu. Ibnu Mubarak dari Hasan berkata, kami lebih membutuhkan adab ketimbang ilmu. Bapak Ibu, gak saya pungkiri juga, anak muda sekarang banyak yang pintar, tapi apa? Kurang di adabnya. Sehingga anak muda yang kurang adab jatuhnya kurang ajar. Benar gak? Benar, dia pinter tapi adabnya nggak ada, tata keramanya nggak ada. Dia nggak tahu bagaimana sopan santun ke orang tua, dia nggak tahu tata kerama, dia nggak tahu bagaimana dia harus tunduk di depan orang tua, dia nggak tahu. Kenapa? Dia berilmu tapi dia tidak beradab. Makanya Imam Zahabi itu sampai bilang, kalau mau belajar ilmu hadis nggak perlu dari Imam Malik, yang lain banyak, ustadz-ustadz yang pinter banyak dari Imam Malik. Tapi kenapa kami belajar dari Imam Malik? Kami pelajari adab dia, adabnya yang diambil. Makanya anak muda itu selain berilmu harus beradab. Terakhir, saya percepat ini. Nah, kalau sudah beradab insya Allah sudah taubat. Nah, ini Yakuza sudah sarungan semuanya, alhamdulillah sudah bertaubat ini. Dan yang terakhir, anak muda supaya bisa bermanfaat ilmunya, adabnya bermanfaat adalah mereka harus bisa memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin. Apa kata Imam Syafi'i? Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa memanagenya, kita akan terpotong dengan waktu. Dan waktu itu tidak akan terulang kembali. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan menjadi seorang muslim, dia tinggalkan amalan-amalan yang enggak berguna. Main terus. Ini anaknya siapa? Termasuk saya mungkin, main ya. Senang main terus. Atau ini, main HP terus, ngegame terus. Lah anak mudanya kalau seperti ini, manfaat apa yang dia bisa berikan kepada kita? Kepada orang tua, apa yang bisa dia lakukan? Nongkrong di warung kopi 24 jam, enggak pulang-pulang. Begitu pulang ke rumah ngapain? Tidur. Begitu masuk kelas ngapain? Tidur. Bangunnya di mana? Hanya di warung kopi saja. Makanya anak muda pun dituntut untuk senantiasa memanfaatkan waktu luang. Kenapa? Karena masa muda itu tidak akan terulang kembali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu pernah merasakan muda, mungkin Bapak Ibu ada yang merasa menyesali, Allah dulu kenapa muda saya nggak belajar, kenapa saya dulu nggak pintar, ya Allah kenapa dulu saya nggak bisa jadi orang yang bermanfaat. Maka kalau memang sudah tidak bisa, nggak apa-apa. Dari ceramah hari ini Bapak Ibu punya regenerasi keturunan, ajarkan anak keturunannya menjadi pemuda yang bermanfaat. Ustadz, anak saya juga udah nikah, ajarin cucunya. Siapapun bisa menjadi pemuda yang bermanfaat. Adapun bagi teman-teman yang seusia saya, mumpung kita masih muda dan kita belum menikah. Bukan mumpung ini Pak, ini bahaya malah belum nikah ini. Maknanya gini, mumpung masih jomblo, belum ada pasangan, belum ada tanggung jawab, ya manfaatkan sebaik mungkin. Atau sudah nikah belum punya anak, ya manfaatkan sebaik mungkin. Sudah nikah punya anak baru 1, ya manfaatkan sebelum anaknya 2. Anaknya 2 belum 3, ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Maka kita yang masih muda sekarang punya peran yang sangat besar untuk mengubah peradaban. Dan kita punya tanggung jawab yang besar menjadi anak muda yang bermanfaat. Apakah manfaat itu kepada kebaikan atau sebaliknya kita menjadi anak muda yang membawa dampak yang buruk bagi peradaban. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga pemuda-pemuda di Indonesia itu menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang taat, pemuda yang kuat, pemuda yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada orang tua, mereka bisa menghormati guru, dan pemuda yang memberikan dampak manfaat yang luas bagi masyarakat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.